berada di sebentar. Mungkin kita ngobrol-ngobrol sebentar ya sama Kak Tita. Nah, panggilannya ini Kak Tita ya. Kak, halo Kak. Oke, unmute Kak. Iya, siang Mas Hairul. Halo, selamat siang Kak Tita. Siang. Kita ngobrol-ngobrol bentar ya Kak sebelum materi. Iya, boleh. Oke, jadi Kak Tita ini dari Lumbung Dana. Kak Tita kalau di Lumbung Dana sebagai apa Kak? Direktur Oke, posisinya. posisinya dari direktur ya guys. Jadi sesuai di poster juga. Nah, Kak Tita udah berapa lama di Lumbung Dana? Saya dari berdirinya Lumbung Dana. Oke, jadi sebagai founder ya Kak ya? Bukan foundernya. Bukan. Sebagai direkturnya aja, cuman saya Direkturnya aja ya. membantu komisaris. Oke, siap. Kalau gitu Kak, saya persilahkan untuk materinya, waktunya 20 menit, nanti kita sambung di talk show. Thank you. Oke. Sebentar, saya mau show ininya. Oke, Assalamualaikum dari Malang. Terima kasih atas kesempatan sosialisasi hari ini. Saya Tita dari Lumbung Dana. Hari ini saya mau presentasi untuk sosialisasi hari ini. Temanya The Role of Fintech in Sustaining Business World and the Economic During the Epidemic. Atau bahasa Indonesianya, peran fintech dalam dunia bisnis selama pandemi dunia. Oke. Untuk new normal sekarang ini, masa pandemi ini kita banyak tinggal di rumah, menjalani stay at home, belajar di rumah, bekerja dari rumah, mengikuti peraturan dari pemerintah. Terus dari CNN ini ada lonjakan 20% untuk penggunaan internet pada new normal saat ini, karena kita banyak bekerja di rumah, sekolah di rumah, belajar di rumah. Lalu dari keterangan Kemenkar per 7 April 2020, terdapat PHK karyawan totalnya 1 juta lebih, dikarenakan dampak pandemi ini. Ini opportunity, sorry, ini kayaknya salah, typo deh. Sebentar. Oke, challenge, new opportunity, new beginning. Kita mulai dengan new normal, industri kreatif, kuliner, ada litbang, periklanan, musik. Nah, untuk yang ini bisa kita lihat dari bisnis kreatif ini ada sepatu, misalnya sepatu yang polos kita beli, lalu didesain sesuai dengan permintaan menjadi estetik yang lebih baik. Lalu ada contohnya sambal burudi. Karena orang Indonesia kan banyak sekali suka makan sambal ya. Nah, di pasaran itu banyak sekali penjualan untuk sambal-sambal. Jadi kita udah nggak usah perlu buat lagi. Jadi tinggal beli dan untuk ada desain grafis juga untuk industri kreatif, ada otomotif,
Untuk challenge dan bisnis. Bentar. Nah, oke. Kita masuk di lumbung dana. Bentar, ya. LDI terbentuk pada tahun 2017 dan kita memfokuskan peer-to-peer lending atau peminjaman, menemukan antara peminjam dan pemberi pinjaman, dan kita punya website yaitu www.lumbungdana.co.id. LDI terregister pada OJK tanggal 21 Desember 2018. LDI mempunyai tim yang profesional dengan background 25 tahun dalam industri keuangan. Lalu, di list register di dalam OJK, kita masuk di list nomor 83 dengan nomor registrasi S/11NB.213/2018 pada tanggal 21 Desember 2018. Nah, ini business overview dari LDI. Pada Juni 2020 ada pinjaman yang telah terdanai sebanyak dengan 5.341, lalu peminjam yang terdaftar 9.394, lalu pemberi pinjaman yang terdaftar yaitu 163, total pinjaman sebesar 5 miliar sekian, dan total pinjaman yang terhutang adalah 627.500.000 rupiah. Saya jelaskan untuk LDI fokus pada pekerja berpenghasilan menengah ke bawah, perusahaan yang berpendapatan menengah ke bawah, dan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. LDI bekerja sama dengan perusahaan, komunitas UMKM, bank daerah, dan membuat perjanjian untuk kedua belah pihak. Setelah itu LDI memberikan pinjaman kepada karyawan atau anggota UMKM dari perusahaan yang bekerja sama dengan LDI. Lalu LDI mempunyai sistem internal scoring dengan acuan beberapa parameter yang membuat rate pinjaman sehingga pemberi pinjaman atau investor dapat memilih pinjaman yang mana yang mereka mau invest. Nah, ini lalu selanjutnya produk dari LDI. Ada dua jenisnya, konsumtif loan atau pinjaman konsumtif, yaitu pinjaman karyawan dan pinjaman tunai. Untuk produktif loan, ada invoice financing. Invoice financing apa sih? Adalah kegiatan pembiayaan untuk perusahaan dan mendapatkan pinjaman dengan menggunakan invoice perusahaan tersebut. Contohnya, perusahaan A mempunyai tagihan ke perusahaan B dengan invoice tertagih 5 juta. Kami bisa mendanai invoice tersebut dan membayarkan ke perusahaan B. Salah satu keuntungan dari invoice loan ini adalah memperlancar arus kas perusahaan. Invoice yang tidak terbayar tepat waktu menyebabkan tertahannya laju operasional. Sehingga kalau dengan invoice financing ini, arus kas perusahaan diharapkan bisa lancar. Gitu. Lalu prosesnya juga nggak memakan waktu lama, kira-kira sekitar 2 hari sampai tagihan tersebut terbayarkan. Lalu yang kedua adalah MSME loan atau Micro, Small, and Medium Enterprise. Apakah itu? Pinjaman untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Contohnya UMKM, perlu dana tambahan modal. LDI bisa memberikan pinjaman tersebut. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah Supply Chain Financing. Pembiayaan modal kerja kepada mata rantai bisnis dalam rangka penyediaan pasokan barang atau jasa dari pihak supplier kepada pihak bayar. Keuntungan supply chain financing adalah jaminan pembayaran tepat waktu,
meningkatkan kapasitas penjualan, serta fokus pada bisnis. Nah, dari dua ini, pinjaman ini kita mempunyai sama tenornya 1 sampai 12 bulan gitu. Oke, untuk next-nya adalah bisnis modelnya LDI. Tenor pengembalian 1 sampai 12 bulan. Kami juga mempunyai internal scoring system yang mempunyai 5 grade dan 3 subgrade berdasarkan peringkat risiko peminjam. Lalu LDI juga sudah berkolaborasi dengan 40 perusahaan sebagai anchor kami. Lalu hanya penerima pinjaman yang perusahaannya telah bekerja sama dengan LDI yang dapat meminjam dana dalam moda LDI. Lalu yang selanjutnya, nah ini adalah investment rates 10 sampai dengan 20,4% suku bunganya. Untuk grade C dan E, labanya tinggi namun risikonya pun tinggi dalam pengembaliannya. Borrower rates atau suku bunga per tahun di dalam website LDI adalah 14% sampai dengan 29,08%. APR 12 bulan 17% sampai 32,8%. Apa sih perbedaannya suku bunga dengan APR? Suku bunga adalah bunga pinjaman. APR adalah tambahan biaya terkait pinjaman tersebut. Misalnya biaya administrasi, biaya pelayanan pinjaman, biaya survei gitu. Lalu, tapi kami tidak ada tambahan biaya untuk pelunasan lebih awal. Ini produk profile. Hubungannya adalah penyedia platform fintech peer-to-peer lending atau P2P yang bertujuan mempertemukan pendana dan penerima pinjaman. Selanjutnya, ini business flow-nya. Yang pertama adalah step 1, user harus mendaftarkan diri melalui website www.lumbungdana.co.id. User harus mengupload KTP sehingga LDI dapat memverifikasi data tersebut pada Dukcapil melalui partner kami yaitu Peruri. Yang kedua adalah peminjam meng-create atau membuat pinjaman dan maksimal 3 hari permohonan pinjaman tersebut dianalisa oleh kredit analis. Jika lolos pada kredit analis, maka proses selanjutnya adalah permohonan pinjaman tersebut di-list di website kami. Step yang ketiga adalah calon investor akan melihat permohonan pinjaman tersebut dan prospektus pinjaman di menu website dan memilih pinjaman mana yang mau didanai dan membuat perjanjian investasi yang diwadahi LDI dan menggunakan digital signature. Menggunakan nanti ada fotonya, ada video, jadi mengenali muka. Nomor 4, setelah pinjaman tersebut sukses didanai, LDI akan mengirim uang tersebut ke bank online gateway. Kami menggunakan bank BNI kepada penerima pinjaman. Nah, lalu step yang terakhir adalah pada tiap bulan pinjaman tersebut akan dibayarkan kembali kepada para investor setelah pemberi pinjaman mengembalikan loan tersebut. Ini yang terakhir. Nah, ini dari alamat dari LDI. Kami ada di Menara Prima, lantai 27, daerah Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Itu aja Mas Hairul, terima kasih. Oke, thank you Kak Tita atas pemaparannya. Jadi guys, berikut pemaparan dari Kak Tita. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan untuk ditulis dulu. Nanti kita bisa bisa ditanyakan di belakang. Oke, terima kasih Kak Tita. Selanjutnya kita ke Pak Alvin. Nah, ini Pak Alvin dari Iki Modal. Pak Alvin. Halo Mas Khalil, apa kabar Mas? Sehat? Baik, Pak Alvin gimana kabarnya? Sehat Mas, Alhamdulillah. Oke, sebelumnya aku coba bacakan CV-nya ya Pak Alvin ya. Ini Pak Alvin sudah melalang buana di bidang keuangan.
Oke, Oke. jadi Pak Alvin pernah sebagai research eksekutif di Financial Service Industry Department di Hmm. Marketplace Insight ya, Pak Alvin Iya, ya. Pak. Betul. Di Marketplace Insight tahun 2013 sampai Desember tahun 2014. Setelah itu sebagai Senior Corporate Account Officer di divisi Business Development dari Bank Resona Perdania Maret Betul. 2015 sampai Agustus 2019, selama 4 tahun Pak ya Iya, di betul. situ. Terus sekarang Pak Alvin sebagai product owner di divisi Business Development PT IKI Karunia Indonesia atau IKI Modal dari Agustus 2019 sampai sekarang ya Pak ya. Iya, betul. Oke, jadi kalau sedikit dari sini tanggung jawab dari Pak Alvin, jadi teman-teman biar tahu nih, ini tanggung jawab Pak Alvin. Nanti biar kalau tanya soal produk itu biar tahu gitu Pak ya. Iya. Responsible for setting, Hmm. prioritizing, and evaluating the work generated by the software Scrum team. Oke, bagian software. Jadi Hmm. apa mengevaluasi apa ya dari setting, Ya, intinya memprioritaskan create sampai produknya mengevaluasi. lah, Pak. Oke, kiat produknya biar Hmm. produknya bisa enak dipakai sama Iya, konsumen itu tanggung jawabnya Pak Afif. iya, Siap. betul. Oke, untuk skills-nya dari marketing, risk management, financial analysis, market analysis, bisnis strategi. Jadi kalau mau Hmm. tahu soal bisnis dan finance nanti bisa tanya Pak Hmm. Pak Alvin. Untuk trainingnya lumayan banyak dari credit restructuring sampai corporate credit analysis, project financing cash flow analysis dan kawan-kawannya dari tahun 2007 sampai tahun 2018 udah belajar beberapa sertifikasi. Hmm. Oke, kalau gitu Pak Alvin, product owner dari Iki Moda, silahkan materi disampaikan selama 20 menit. Nanti setelah itu kita sambung lagi di talk show. Oke, saya share screen dulu ya. Kelihatan ya, Mas? Aman Pak, kelihatan. Kelihatan ya. Siap. Oke. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di saat ini. Perkenalkan, nama saya Alvin. Saya ini sekarang sebagai product owner dari Iki Modal. Dan kali ini saya mau sharing sedikit nih tentang apa yang kita tahu, apa yang saya tahu. Oke, tema hari ini intinya kita mau membicarakan apa namanya peran dari fintech terhadap dunia usaha terutama UMKM di masa pandemi seperti ini. Jadi kita langsung aja. Nah, pertama-tama seperti yang kayak teman-teman udah tahu ya, apa namanya Indonesia ini dan bahkan di dunia masih berjuang untuk mengatasi coronavirus ini ya. Yang terakhir kita lihat di berita kemarin juga udah banyak negara yang menolak apa namanya orang dengan paspor Indonesia untuk masuk ke negaranya karena dianggap orang Indonesia itu masih salah satu negara yang laju pertumbuhan kasus barunya yang paling tinggi. Terus baru-baru juga nih kita ngedengar di berita kalau misalnya Gubernur Jakarta Anies Baswedan itu memutuskan untuk menarik rem darurat atau emergency brake. Jadi beliau itu mengembalikan posisi Jakarta ke awal PSBB lagi, bukan PSBB transisi. Jadi PSBB yang tahap awal lah yang benar-benar dibatasi pergerakannya. Jadi apa ya langkah ini juga masih menimbulkan pro kontra di masyarakat. Ada yang berpendapat itu apa namanya memang seharusnya dilakukan, ada yang berpendapat itu tidak semestinya dilakukan karena akan memperburuk keadaan ekonomi. Cuma kita lihat apa namanya datanya dulu aja. Nah, ini data gambaran besar yang saya dapat ya dari BPS ya. Indonesia di tahun ini ekonominya itu diprediksi hanya bisa tumbuh dari minus 0,4% hingga 1%. Jadi apa namanya cukup berat lah untuk ekonomi Indonesia tahun ini. Padahal di tahun sebelumnya kita bisa tumbuh sampai 5%.
Terus ekspor juga mengalami kontraksi. Jadi kontraksinya itu berkisar antara 7,7% sampai 3%. Tahun 2019 padahal angka cuma 0,9%. Dan dengan kondisi sekarang itu tidak menutup kemungkinan kalau ekspor kita masih akan terkoreksi lagi. Terus tingkat pengangguran terbuka juga gitu. Angkanya naik menjadi diprediksi menjadi 8,1% hingga 9,2%. Padahal di tahun sebelumnya kita hanya mencatatkan 5,28%. Dan investasi juga diprediksi tumbuh negatif di tahun ini. Antara minus 2,8% sampai minus 0,3%. Padahal di tahun sebelumnya masih bisa menyentuh angka 4,4%. Jadi secara overview-nya ekonomi kita, ekonomi Indonesia, bahkan ekonomi dunia itu masih mendapatkan tantangan yang cukup besar lah. Jadi cukup sulit lah ke depannya. Oke, terus tapi kita sebagai bangsa Indonesia, saya percaya kita pasti bisa lah melalui ini karena Indonesia juga udah terbukti bisa melewati berbagai krisis di tahun-tahun sebelumnya. Jadi tidak ada alasan untuk kita itu tidak bisa melewati krisis yang di tahun ini. Kalau kita lihat datanya nih, pengaruh dari coronavirus ini, kita melihat untuk streaming online itu tercatat kenaikan sekitar 42%. Online shopping juga naik sekitar 32%. Produk higienis juga naik 48%. Penggunaan Facebook dan Instagram juga naik sekitar 30-an%. Jadi tren yang memaksa orang untuk tetap berada di rumah itu menimbulkan kebiasaan baru yang kebiasaan baru yang bisa kita manfaatkan sebenarnya. Jadi tumbuh peluang-peluang baru juga, gitu. Nah, terus saya juga mau sharing sedikit ini tentang peluang usaha. Jadi kita sebagai sebagai orang yang hidup di masa pandemi ini, terutama seperti mahasiswa, kita juga kalau bisa itu jangan hanya diam saja sih, cuma harus tetap jeli menangkap peluang yang ada karena balik lagi di setiap musibah pasti kan ada hikmahnya. Nah, ini saya rangkum dari research yang dilakukan Gojek sama Grab. Itu ada sektor-sektor usaha yang berpotensi meningkat justru di masa pandemi ini. Salah satunya adalah industri makanan. Makanan seperti yang kita tahu, orang itu karena di rumah jadi sering membeli makanan ya, membeli cemilan atau jajan-jajan lainnya. Terus habis itu untuk industri jasa pulsa sama paket data itu juga tercatat terjadi peningkatan karena balik lagi orang cenderung untuk di rumah dan dia itu pasti nggak pernah lepas dari namanya gadget mereka. Terus barang-barang higienis pun itu juga tercatat mendapatkan peningkatan penjualan ya karena seperti yang kita tahu juga ada anjuran dari WHO dan pemerintah kalau kita itu harus menjaga kebersihan diri kita untuk menghindari tertular dari virus corona ini. Terus sembako dan kebutuhan rumah tangga lainnya juga tercatat meningkat. Selain meningkat itu juga terjadi quote unquote perubahan perilaku. Jadi orang sekarang itu kalau belanja itu ketimbang beli sedikit-sedikit, dia belanja langsung dalam jumlah yang besar untuk nyetok gitu. Jadi karena ketakutan akan pandemi ini, jadi orang cenderung menyimpan sembako itu dalam jumlah banyak. Terus selanjutnya nih, saya mau ngasih tips and trick sedikit untuk nentuin untuk memulai usaha. Kira-kira langkah-langkah apa aja sih yang harus dilakukan untuk memulai usaha? Nah,
Yang pertama itu adalah kita harus menentukan target market kita. Cuma dalam menentukan target pasar, kita juga harus hati-hati dalam menentukannya karena target pasar itu berbeda-beda segmennya. Jadi kita harus pilih nih kalau kita mau usaha nih, kita mau usaha apa, terus target pasarnya itu siapa, orangnya karakternya seperti apa. Nah, terus yang kedua yang bisa dilakukan, kita coba berpikirnya secara sempit dulu. Jadi secara sempit dan kemudian meluas. Jadi seperti piramida terbalik. Jadi mungkin kalau misalnya kita memulai. Pertanyaannya, apakah vintage ini dapat menumbuhkan perkembangan ekonomi di Indonesia? Yang masalahnya adalah pengembalian dari orang yang meminjam uang. Soalnya kan peminjam pastinya juga terkendala dalam mengembalikan pinjaman. Soalnya kan mereka juga nggak bisa mendistribusikan atau menjual belikan produk mereka ke masyarakat kalau seandainya dia pengusaha yang di situ mereka di bidang industri. Contohnya kayak jual beli baju yang di situ dia sebenarnya tidak memiliki platform media sosial kayak gitu, seperti halnya di masyarakat pedesaan, khususnya di pelosok-pelosok. Itu pendapatan dari peminjam itu pasti juga beresiko. Kemudian persoalan serius yang saya pertimbangkan adalah soal ekonomi syariah. Nah, di ekonomi syariah ini kan Indonesia memiliki 207 juta atau bukan juta ya, ribu atau juta lah masyarakat di Indonesia itu mayoritas muslim. Jadi apakah vintage konvensional itu dapat menanggulangi masalah-masalah dari ekonomi syariah ini, yang sedangkan ekonomi syariah itu mengharuskan pihak peminjam dan pihak yang meminjam itu menggunakan akad, metode akad. Nah, apakah vintage ini dapat terlaksana jika harus melakukan akad sendiri kayak gitu? Itu sih sebelum nanti saya feedback lagi. Itu dulu. Oke, thank you Mas Wahyu. Boleh masih dinyalain speakernya. Mungkin ada dari pembicara yang mau volunteer untuk menjawab atau memperjelas pertanyaan atau background-nya tadi yang kurang kedengeran atau gimana? Boleh angkat tangan dulu Pak ya. Kalau nggak raise hand. Raise hand beneran. Mungkin Kak Tita mau jawab atau Pak Alvin? Ya boleh, saya boleh jawab. Untuk pertanyaan, boleh. Silakan Kak Tita. Untuk pertanyaan pertama, tadi Mas Wahyu ya bilang untuk ketakutan kalau misalnya pengusaha tidak dapat bayar kembali. Ya. Kalau dalam lumbung dana kita mempunyai 40 perusahaan atau anchor yang bekerja sama dengan lumbung dana. Nah, ada UKM, di bawahnya ada karyawan dari perusahaan tersebut. Kalau dari karyawan tersebut, kita ambil potong gaji dari per bulannya. Nah, penjaminnya adalah siapa? Perusahaan tersebut. Anchor, kalau misalnya UMKM, siapa penjaminnya? Asosiasi anchor tersebut dari UMKM tersebut. Nah, untuk yang kedua, maksudnya akad itu apakah perjanjian yang syariah? Akad secara syariah, Kak Tita. Oke, ya, akad itu secara syariah. Akad itu maksudnya kesepakatan perjanjian ya? Iya. Nah, kalau di fintech, setahu saya memang sebelum ada eksekusi pemberian pendanaan atau dari investor maupun dari sebagai penerima pinjaman itu ada akadnya ada perjanjiannya, ada PKS-nya tertulis jelas di situ. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Seperti itu. Terima kasih.
Saya boleh feedback nggak soal yang apa namanya metode syariah itu, ekonomi Ya, syariah itu. silakan. Jadi kan, Boleh, silakan. kalau di metode apa namanya vintage konvensional itu biasanya pakai surat perjanjian yang kalau di virtual mungkin bisa dilaksanakan lah. Tapi kalau seandainya yang soal akad ini kan mengharuskan pihak peminjam dan yang meminjam itu saling tatap muka, karena kan akad itu sendiri harus berjabat tangan gitu syaratnya kayak gitu. Jadi apakah vintage ini dapat menanggulangi hal tersebut? Itu Oke. yang jadi Mau Fintech nambahin. Oke, silakan Mas Alvin. Kak Tita boleh deh ngobrol dulu. Tadi boleh menjawab dulu, nanti boleh ditambah sama Pak Alvin ya. Oke. Fintech itu adalah platform yang menyediakan mempertemukan hanya sebatas wadah mempertemukan peminjam dan penerima pinjaman. Kami tidak seperti konvensional bank yang tatap muka seperti itu. Makanya namanya P2P lending atau pakai teknologi seperti internet seperti ini gitu. Jadi tidak perlu harus bertemu muka seperti itu. Mungkin ada Mas Alvin mau tambahin? Oke, Pak Alvin silakan, mungkin ada penambahan. Iya, saya pengen bantu Kak Tita untuk jawab pertanyaannya. Jadi Mas Wahyu ini mungkin yang masih kurang clear itu yang poin kedua ya, yang soal syariah itu ya. Jadi saya info aja. Sebelumnya saya pengen tekanin dulu ya. Mungkin saya bukan ahlinya untuk ngejelasin ini, Mas. Cuma saya pengen ngasih gambaran. Di sekarang itu fintech itu juga memang sudah ada yang berlabel syariah. Dan jadi untuk pilihan kita mau milih konvensional atau syariah itu balik lagi tergantung ke kita. Itu poin yang pertama, Mas. Yang kedua, saya mau nekanin di sini untuk fintech itu mendapatkan label syariah itu prosesnya lebih panjang dibandingin yang konvensional kalau menurut saya. Jadi di fintech itu ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah, Mas. Jadi Dewan Pengawas Syariah itu yang memastikan semua aturannya itu harus sesuai dengan prinsip syariah. Jadi mereka dihajar dulu di sini nih sama Dewan Pengawas Syariah. Dihajar dulu, mereka harus ikut prinsip syariah. Yang kedua, baru mereka berhadapan dengan regulator atau investor dari segi bisnis. Gimana produk yang konsep syariah ini menguntungkan secara bisnis. Jadi kalau pertanyaan Mas Wahyu itu harus tatap muka dan segala macam. Jujur saya nggak tahu nih Mas detail prosesnya seperti apa karena saya belum pelajarin. Cuma kalau misalnya mereka sudah menggunakan label syariah, mestinya baik dari Dewan Pengawas Syariah maupun regulator mereka udah lolos uji-uji kayak gini sih Mas gitu. Mestinya ya gitu. Gitu sih. Oke, ini siapa? Halo. ya udah kayak gitu dulu aja. Ya, yes. Halo, halo, oke, udah. Sebelumnya maaf atas gangguan.
Oke, sorry atas gangguannya. Oke Pak, jadi tadi aku mau moderasiin antara Mas Wahyu dan teman-teman dari Fintech. Oke, jadi aman ya soalnya. Oke, jadi mungkin itu akan lebih enak dijawab kalau kita nanti mungkin ada fintech yang syariah. Soalnya memang ada beberapa fintech yang udah bersyariah dan sudah diuji oleh soalnya soalnya karena itu skupnya akan lebih luas, lebih ke sistem sih, lebih sistem nanti mudharabah dan awan dan lainnya. Nah, jadi mungkin pertanyaan itu boleh disimpan nanti kalau kita ada fintech di bidang syariah ya. Oke, mungkin Pak Daniel ada tambahan mungkin untuk Ada Pak? Halo? Ya, halo, belum ada Pak. Pak Daniel? Belum ada. Halo Pak Daniel, ini belum di unmute. Ya, belum ada Pak, belum ada. Oke, silakan mungkin ada tambahan. Nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Oh, oke. Siap. Oke, kalau gitu pertanyaan kedua tadi dari Himatusi Soleha ya. Oke. Silakan. Oh, sorry, Halimatusi Shiva. Oke, silahkan memberikan pertanyaannya. Iya. Dengar ya? Udah dengar? Dengar. Sudah. Sudah dengar? Sudah. Saya ingin bertanya. Sudah Kak, silakan untuk pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatusi Shiva dari Fakultas Pertanian Brawijaya. Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita memulai untuk strategi pemasaran dalam usaha. Oke, itu aja ya pertanyaannya. Oke, Halimat. Panggilannya sorry Kak, siapa tadi? Terima kasih. Panggilannya? Ya. Kak Siva ya? Oke, Kak Siva mungkin ini lebih lebih pertanyaannya Siva. untuk Pak Alvin ya. Oke, Kak Siva. Pak Alvin boleh dijawab mungkin pertanyaannya dari Kak Siva, nanti boleh ditambahkan oleh pembicara-pembicara yang lain. Silahkan. Iya Mbak Siva ya. Tadi pertanyaan mengenai gimana cara menentukan target market ya Mbak ya? Iya. Ya, ini balik lagi aku cuma sharing ya Mbak ya. Cuma ada sebenarnya itu ada banyak sekali yang mungkin kalau misalnya dicari di internet bisa dapetin literatur yang lebih baik ya. Cuma kalau menurut aku pribadi caranya tuh
ada beberapa lah. Yang pertama, kalau misalnya kita menentukan target market, kita harus hati-hati dulu nentuin target market. Jadi kita harus tahu segmen yang mau kita cari itu yang mana. Contoh, misalnya kita target market kita mau jualan produk kecantikan untuk umur 17 sampai 25 tahun. Dari target marketnya itu kita nggak mungkin ngiklaninnya tuh di koran gitu. Umur segitu kan nggak mungkin kan. Jadi kita ngiklaninnya mungkin di Facebook atau Instagram yang sekarang kira-kira dipakai sama anak muda. Jadi kita tentuin dulu nih targetnya tuh secara spesifik siapa gitu. Terus kalau kita punya usaha jualan, kita juga coba yang paling mudah dulu aja Mbak, target marketnya itu misalnya umur segitu, ya kita tawarin barang kita ya ke orang yang kita kenal dulu aja gitu. Jadi sekitar kita dulu, baru kita pikirin gimana caranya untuk jual barang kita keluar circle kita. Habis itu yang terakhir itu kita juga harus tahu gimana sih perilaku dari target market kita itu kayak gimana. Misalnya kalau umur segitu hobinya nonton nonton drama Korea misalnya. Ya kita juga harus bisa memposisikan promosi kita ya terkait itu, atau bahkan kalau misalnya bisa kita endorse orang yang pemain drama Korea juga, contoh ya Mbak gitu. Jadi kita dari target pasar itu kita benar-benar harus kecilin dulu skop kita tuh sebenarnya siapa sih yang mau dicapai. Dari situ baru kita bisa tentuin langkah-langkahnya gimana kita mendapatkan perhatian dari target pasar itu. Gitu. Kalau dari aku sih mungkin itu aja ya tipsnya Mbak ya. Iya. Ya, terima kasih. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Daniel. Oke, tambahan saya yang pertama ya kita harus menjadi solusi bagi masalah yang ada di sekitar kita, bisnis kita itu. Jadi misalnya kita tuh harus melihat apa sih permasalahan yang ada di sekitar kita itu. Nah, misalnya aja saya ambil satu contoh Facebook. Facebook itu dia melihat yaitu dia mau mempertemukan teman-temannya satu wadah. Nah, terciptalah Facebook. Dan lama-kelamaan itu berkembang menjadi satu bisnis besar. Jadi pertama kali ya kita harus memperhatikan dulu apa sih yang menjadi masalah di lingkungan kita. Nah, kita itu menjadi solusinya bagi lingkungan kita. Nah, kita tidak perlu pikirkannya terlalu panjang, kita hanya just do it, lakukan dulu yang ada. Nah, lama-kelamaan ide-ide tentang perkembangan bisnis itu akan datang sejalan dengan bisnis kita itu berjalan. Gitu. Terima kasih. Oke, thank you atas jawabannya Pak Daniel. Mungkin Kalita mau menambahkan sedikit soal targeting? Enggak sih Mas, udah itu aja. Oh, oke. Oke, siap. Kalau begitu ke pertanyaan yang dari Prisma Sheila. Oke. Ya. Silakan perkenalkan namamu, dari mana, terus pertanyaannya untuk siapa kalau ada yang ditujukan, terus pertanyaannya apa, nanti akan langsung dijawab oleh pembicara. Silakan. Ya, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Prisma Sheila Perdana, saya dari Universitas Negeri Jakarta. Nah, sebelumnya
Ini kan adanya pandemi ini mempengaruhi segala aspek ya. Salah satunya yaitu kurangnya lapangan pekerjaan. Nah, sebelumnya saya ini berstatus sebagai mahasiswa tingkat akhir nih di perguruan tinggi. Nah, kebetulan ternyata bukan hanya usaha-usaha atau orang-orang yang bekerja saja yang terpengaruh, tapi semakin banyak lulusan juga yang kurang lahan pekerjaan, sehingga banyak munculnya usaha-usaha baru, baik dari fresh graduate maupun dari orang-orang yang sebelumnya usaha, seperti itu kan. Nah, dalam Optima sendiri, IKI Model maupun Lumbung Dana, apakah status mahasiswa ataupun fresh graduate ini mempengaruhi persetujuan dalam permohonan dan jumlah yang nantinya dapat dipinjam gitu. Sedangkan pada masa pandemi ini kan terlalu banyak ya yang ingin meminta pinjaman juga gitu dari fintech-fintech baik dari IKI Model maupun yang lainnya. Nah, pertanyaan yang kedua itu saya berkaitan dengan pertanyaan Mas Wahyu dan Mbak Siva juga nih. Nah, kan kadang kita itu sudah menentukan target market yang pas. Contohnya adalah usaha-usaha yang bisa penjualannya meningkat gitu pada waktu tertentu. Misalkan hadiah wisuda gitu atau makanan-makanan viral. Nah, ini kan penjualannya itu meningkat ketika mereka dibutuhkan, sedangkan pada sebelumnya itu nggak ada. Nah, nantinya kan bisa jadi aspek penjual ini tidak dapat mengembalikan dana pinjaman itu karena ada di saat tertentu saja gitu penjualannya meningkat. Nah, bagaimana sih cara mensiasati hal tersebut? Misalkan kita ganti usaha kan juga bisa mempengaruhi mindset pembeli juga kan, kok ini tiba-tiba berubah ya usahanya gitu. Nah, itu saya mau pendapat dari para pembicara seperti itu. Terima kasih. Oke, yang pertama tentang credit scoring ya. Mungkin bisa dijawab kedua pertanyaan dari masing-masing pembicara, soalnya itu saling berkaitan. Nah, pertama mungkin bisa dijawab oleh Pak Daniel. Monggo, dua pertanyaan tersebut. Kalau untuk mahasiswa boleh melakukan peminjaman ke Optima. Syarat kami adalah jika sudah memiliki IKTP, boleh melakukan pinjaman ke Optima. Jadi syaratnya itu gampang sekali. Jadi kita itu ada website bisa dikunjungi ya. Kedua, tentang usaha. Ya. Misalnya usaha musiman yang seperti dikatakan ya sudah bisa saya sarankan ya selagi menjalankan usaha tersebut itu boleh melihat ada peluang-peluang lain nggak selain usaha wisuda itu. Nah, kita itu sebagai pengusaha itu harus memiliki 6 mata. Jadi mata itu kita harus banyak mata sekali. Melihat peluang-peluang yang ada. Jadi tidak hanya menjalankan satu usaha, kita harus terus mengembangkan, terus melihat kesempatan-kesempatan yang ada. Sehingga usaha kita itu tidak mati dan terus berkembang. Demikian dari saya. Oke, thank you Pak Daniel. Nah, selanjutnya mungkin ada tambahan dari Bu Tita soal itu. Kalau ya, untuk yang pertanyaan pertama, minimal 21 tahun itu boleh meminjam. Nah, nanti kan itu kita punya ada credit analis, scoring, nanti akan menentukan tuh elemennya, pendapatannya, tanggung jawabnya berapa, kayak gitu. Nah, untuk yang kedua, tadi Pak Daniel tadi kan bilang banyak harus ngelihat banyak kesempatan yang ada gitu. Betul, menurut saya sih saya setuju karena kan kalau setelah dia sudah sukses di bisnis musiman kan dapat profit nih ya. Dari profit itu dia bisa mengembangkan dengan usaha-usaha yang lain. Seperti itu. Itu aja sih, Mas. Oke, mungkin Pak Alvin yang pertama kan sudah clear kayaknya ya soal bahwa itu semuanya bisa sebenarnya. Untuk credit scoring-nya kan nanti tergantung
di dalamnya itu sendiri dia ngasih data apa aja ya. Mungkin yang kedua Pak Alvin nih, lebih ke yang nomor 2 gimana tuh Pak? Oh, iya. Iya, baik lagi. Kalau yang pertama yang rata-rata pasti sebuah peer-to-peer bisa. Paling kalau yang kedua nih, Mbak Prisma nih, saran saya sih sebelum mengajukan pinjaman, ya memang itu dipikirkan dulu baik-baik Mbak Prisma. Jadi dibikin proposalnya baik-baik. Apalagi Mbak Prisma udah punya gambaran. Ini kan musiman. Kalau misalnya udah selesai, saya boleh nggak jualan ke target pasar yang lain. Jadi sebenarnya di awal juga Mbak Prisma kan udah tahu ini kalau kondisi akan gimana. Jadi di bisnis proposalnya pas kita mau submit pinjaman kan ada bisnis proposal. Ya itu juga sudah dijelaskan dengan baik, dimitigasi resikonya. Jadi dari pihak analis peer-to-peer kita juga tahu nih kalau misalnya Mbak Prisma tuh udah coba untuk mitigasi resiko yang muncul juga kemudian hari. Jadi itu pengaruh juga ke ke kredit skornya Mbak Prisma. Gitu sih. Oke, untuk yang kedua gimana Pak Alvin? Itu yang kedua kan? Yang kedua apa? Oke, sorry. Oke, sorry. Oke, teman-teman yang tadi kan udah dicatat. Sebenarnya habis ini tuh masih ada sesi pertanyaan, namun kita akan photo session dulu sehingga nanti kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua. Sebelum nanti untuk absen kita beri di chat ya. Oke, siap-siap. Untuk video bisa di on-in semua biar bisa di capture oleh host kita. 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2, 3. Terakhir. Oke, telah selesai photo sessionnya. Untuk teman-teman, kita akan sebentar lagi akan share link untuk G-form untuk absen. Jadi nanti kalau kalian absen, nanti kalian akan dikirim untuk sertifikat dan nanti mungkin ada materi yang tadi diberikan oleh para pembicara bisa dikirim melalui sertifikat. Nanti tapi sesuai dengan konsensi atau persetujuan dari para pembicara. Oke, untuk pertanyaan terakhir, masih caranya sama untuk teman-teman, silakan raise your hand kalau masih ada pertanyaan. Dan ini kesempatan terakhir untuk teman-teman bertanya sebelum kita menutup acara pada sore hari ini. Oke, dalam hitungan ketiga ya, bisa pakai fitur raise your hand. Udah banyak. Ulang ya. Ulang, nanti akan kita... yuk di raise. Oke, tunggu sampai selesai raise hand-nya. Oke, udah. 1, 2, 3. Oke. Reditio Adi Marcelino, oke. Kurnia Novender. Oke. Kita akan ambil satu teratas ya, dari Reditio Adi Marcelino. Silakan perkenalkan diri, terus ke siapa pertanyaannya. Terus nanti dari mana? Jangan lupa kasih tahu terus pertanyaannya. Oke, silakan untuk Reditio Ade Marcelino. Baik, terima kasih untuk moderator atas kesempatannya. Jadi sebelumnya mohon maaf, saya tidak bisa mengaktifkan kamera karena kamera laptop saya bermasalah. Apakah diperbolehkan? Boleh, silakan, nggak apa-apa. Oke, baik. Sebelumnya mohon izin pembicara, saya Reditio Ade Marcelino dari Universitas Brawijaya. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan untuk ke semua pemateri, semua pembicara. Jadi kan tadi sebelum mulai materi ini saya sempat baca-baca gitu kan di beberapa sumber. Nah, di situ saya mendapatkan bahwasanya menurut Bank Indonesia itu fintech terbagi atas 4 jenis. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apabila ada UMKM yang ingin menggunakan layanan atau produk dari jenis-jenis fintech tersebut,
sebaiknya UMKM tersebut itu memilih jenis fintech yang bagaimana ya? Terus pertanyaan kedua, kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis fintech tersebut seperti apa? Cukup dari saya. Terima kasih atas kesempatan. Radityo, maksudnya jenis fintech itu apa ya? Apakah dari teman-teman bertiga atau fintech yang nanti jelaskan atau gimana? Jenis tadi sih kalau yang saya baca itu kayak ada yang peer to peer gitu Pak. Oke, ada peer to peer, ada crowdfunding, ada Ya. ini yang mungkin ya yang Ya, dimaksud. gitu. Oh, oke. Oke, kalau begitu siapa mungkin pertanyaan pembicara ada yang mau menjawab duluan, sehingga yang lain nanti bisa menambahkan. Boleh angkat tangan. Oke, untuk itu mungkin aku kasih ke... Saya mau bertanya, Kak. Halo, siapa itu? Saya mau bertanya. Oke, sebentar ya untuk tanya raise hand. Nanti kalau masih seru ininya diskusinya, nanti waktu masih belum selesai kita masih buka untuk pertanyaan ya. Untuk Kak Tita mungkin Kak jenis-jenis untuk memilih fintech yang baik untuk kita itu kayak gimana sih? Terus nanti mungkin kurang lebihnya ada jenis-jenis fintech yang setahuku ada peer-to-peer lending, ada crowdfunding, itu bagaimana memilih yang terbaik untuk kita? Ada pandangan nggak Kak kita? Kalau setahu saya peer-to-peer lending itu adalah mempertemukan peminjam dan penerima pinjaman. Sedangkan crowdfunding itu adalah investor yang istilahnya kayak banyak mengumpulkan dananya untuk satu peminjam. Seperti itu. Jadi tapi mungkin maksudnya jenis produk service kali ya. Ada consumptive loan, ada productive loan, mana yang bagus untuk UMKM gitu kali ya? Boleh mungkin untuk Radityo mungkin seperti itu? Iya kurang lebih ke sana sih Kak. Jadi kan nanti sebelum UMKM ini menentukan kira-kira nanti jenis fintech atau produk seperti apa yang ingin mereka pinjamkan gitu tempat untuk meminjam mereka seperti itu sih Kak. Oke, kalau misalnya di peer-to-peer, itu ada produknya, itu adalah productive loan. Itu ada MSME loan atau hitungannya pinjaman untuk UMKM. Jadi seperti untuk menambah modal, seperti itu. Lebih ke arah productive loan produknya. Seperti itu. Oke, lebih disarankan untuk ke productive loan ya kayak ya, kalau mau betul. ke UMKM. Oke. Mungkin Pak Alvin atau Pak Daniel ada yang ingin menambahkan? Pak Daniel, monggo Pak Daniel. Kalau dari saya sih kurang lebih sama, ya kita itu tergantung kebutuhan kita untuk memakai jasa fintech. Jadi misalnya untuk kita memulai modal usaha, untuk meminjam modal usaha itu kita bisa ke lending, ya, bergerak di bidang lending. Nah, di sana kita masuk ke aplikasi, di sana kan ada pilihan. Nah, jadi untuk fintech itu pilihannya itu ya produknya itu namanya akan berbeda-beda. Jadi kita itu bisa masuk dulu ke sana, melihat produk apa yang sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Oke, Pak Alvin ada tambahan? Iya, ngejawab tadi. Jadi ini mungkin maksudnya tadi Mas siapa tadi namanya? Yaitu Mas Radityo itu jadi yang dilihat mungkin emang jenis fintech itu apa aja. Jadi fintech kita emang ada macam-macam Mas. Nggak cuma fintech lending. Jadi kalau kita ini bertiga itu kategorinya masuknya ke fintech lending. Tapi selain itu emang ada fintech lainnya seperti yang bisa dilihat intonnya tuh ada payment, clearing, settlement. Ini tuh fintech yang bergerak di bidang wallet biasanya kayak kalau kita tahu sekarang GoPay, OVO itu masuknya ke sini nih payment clearing sama settlement.
Terus kalau misalnya market aggregator juga ada fintech tuh yang ngumpulin kayak informasi-informasi tentang layanan keuangan setahu saya. Nah, kalau emang untuk peminjaman dana mungkin pilihannya tuh emang pasti ke peer-to-peer lending sih setahu saya ya. Gitu. Sama mungkin yang satu lagi yang crowdfunding, cuma balik lagi itu tergantung harus dipelajari lebih lanjut dulu sih sama Mas Adityo. Itu kebutuhannya tuh yang seperti apa. Tapi kalau menurut saya mungkin lebih cocok ke yang peer-to-peer lending sih. Kalau mulai usaha itu. Oke, mungkin aku lebih swift sedikit, geser dikit pertanyaannya, mungkin lebih gimana milih fintech yang benar kali ya Mas. Mungkin kayak harus terdaftar lah atau harus gimana, itu menurut Mas Alvin gimana? Ya udah pasti satu sih yang terdaftar ya, terdaftar di OJK. Jadi cara paling gampangnya search saja di internet peer-to-peer terdaftar OJK, itu pasti langsung keluar listnya. Nah dari situ sebenarnya udah tinggal disesuaikan aja kita mau minjemnya tuh untuk apa, karena banyak juga peer-to-peer itu yang menyesuaikan target customer-nya. Ada yang khusus petani, ada yang khusus nelayan, dan lain-lain. Itu tinggal dicari aja dengan kebutuhan kita. Gitu. Itu sih, Mas. Oke, tips nyarinya paling ini ya, OJK fintech terdaftar OJK dan tanggal hari itu. Soalnya kan fintech itu selalu update, selalu update siapa yang terdaftar setiap hari. Ada yang malah berkurang, ada yang berkurang atau dicabut izinnya. Nah itu kan ada juga. Jadi mungkin lebih amannya cari fintech terdaftar OJK tanggal Anda mencari data tersebut. Itu kali ya, Vin ya. Oke. Siap. Mas Redityo, mungkin gimana untuk pertanyaan terjawab atau masih agak bingung atau gimana? Terjawab sih Mas. Mungkin tadi saya sih yang masih belum mengerti tentang 4 jenis itu. Ternyata kalau misalkan dari segi UMKM, berarti kalau untuk pinjaman UMKM itu maksudnya ke peer-to-peer lending. Sedangkan yang 3 jenis yang lainnya itu punya ketentuan atau kebutuhan yang lain gitu, selain peminjaman. Seperti itu ya Mas. Insya Allah ngerti sih. Jadi memang berbeda-beda ya. Nanti dipelajarin lagi untuk kalian bisa di internet atau di mana tentang beda-beda fintech itu. Oke, masih ada waktu teman-teman untuk satu pertanyaan lagi. Tadi ada yang bilang mau tanya. Oke, untuk yang Saya mau bertanya, Pak. Sebentar, itu tadi siapa yang ngomong? Saya. Saya siapa, maaf, disebutkan namanya. Yang tulisannya Vivo itu. Vivo 1919. Kalau gitu nggak boleh. Jadi kita lewat raise hand ya. Jadi boleh kita ulang untuk raise hand lagi. Nanti yang paling atas akan bisa mendapatkan kesempatan untuk telepon bertanya. Sorry. Oke, untuk yang lain rasanya diambil dulu. Awal Arif Tonang, Maulana Hasyar, dan Rade Kakak, diturunkan dulu tangannya. Oke. Duh, udah nyala lagi. Dimatiin dulu, Rade Kakak. Oke. Dalam hitungan ketiga, satu pertanyaan aja, yang paling teratas, paling cepat akan bisa menanyakan maksimal satu pertanyaan, karena waktu sudah menunjukkan jam 3:30 ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, Jeffrey. Oke, aku kasih 2 deh. Jeffrey dari UNJ dan Kania Noviandari dari UB. Tadi, oh ya, by the way,
bapak-bapak bicara dan teman-teman dari dari perusahaan ternyata para peserta nggak cuma dari UB tapi juga ada dari luar, dari jauh dari UNJ, mungkin lagi di Malang dan beberapa teman dari luar. Jadi terima kasih untuk teman-teman di luar Universitas Brawijaya telah gabung ke acara ini. Oke, tadi sorry siapa namanya? Jeffrey UNJ dan monggo diberikan pertanyaannya. Satu pertanyaan aja yang paling mengena di hati, bukan. Pertanyaan yang paling mau ditanyakan. Boleh ditunjuk teman. Oke, silakan Jeffrey. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Jeffrey. Saya dari Universitas Negeri Jakarta, jurusan Manajemen Keuangan dan baru lulus juga, fresh graduate. Pertanyaan saya ini, tadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu menjelaskan tentang bagaimana financial technology di masa pandemi ya. Nah, pertanyaan saya bagaimana untuk kedepannya? Karena kita tahu pada kuartal 2 itu ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sehingga mencapai min 4,32% seingat saya. Dan kemungkinan besar akan terjadi negatif lagi sehingga akan kemungkinan akan terjadi resesi kuartal ke kuartal ekonomi dari ekonomi kuartal 2 ke ekonomi kuartal 3-nya negatif. Nah, hal ini akan mempengaruhi minat investor untuk berinvestasi, khususnya investor asing dalam berinvestasi di Indonesia ya, Bapak. Pertanyaan saya apa sih ini kan merupakan ancaman terhadap perusahaan atau usaha-usaha di Indonesia. Bagaimana cara fintech dapat mengatasi ancaman resesi ini sehingga investor tidak canggung atau tidak khawatir dalam menaruh dananya di fintech tersebut. Itu saja sih. Terima kasih. Oke, untuk itu mungkin Pak Daniel boleh menjawab pertanyaan tersebut soal ini. Oh, Pak Daniel nanti boleh ditambahin dari Kak Tita ya Kak, untuk soal investment. Pak Daniel boleh menjawab dulu. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Jeffrey. Ya, tentu di dalam ekonomi tentu ada yang namanya resiko ya. Resiko yang kita hadapi sekarang ini ya jelang resesi. Ya. Nah, oleh karena itu di setiap perusahaan itu ada yang namanya manajemen resiko. Nah, di fintech ini kita juga ada resikonya tersendiri, bagaimana menghadapi resesi ini dan juga investor ini. Nah, jadi kita ini terus berusaha memberikan kemudahan kepada peminjam kita untuk meminjam modal usaha mereka. Nah, untuk manajemen risiko kita punya cara-cara tersendiri bagaimana supaya fintech kita itu tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah peminjam. Oke, Kak Tita boleh menambahkan? Iya, untuk risiko dalam pandemi ini itu yang tadi yang sudah dipaparkan tadi di awal bahwa memang ada penurunan. Tapi paling enggak kita meminimais untuk kerugian dibanding kita harus mengambil besar pinjaman, tapi akhirnya kita jadi tidak bisa membayar. Itu yang meminimais risiko itu. Oke, jadi memang ada
ada cara masing-masing dari fintech memang untuk meminimal risiko itu ya, sehingga investor juga terconvince atau terteguhkan hatinya untuk memberikan investasi kepada fintech. Oke, mungkin lanjutan. Mas Jeffrey, mungkin ada pertanyaan lanjutan soal itu? Terima kasih. Semuanya terima kasih sih saya ucapkan karena saya penasaran gitu bagaimana karena bayang-bayang resesi kan udah hampir nyata bakal hadir untuk kuartal ya, bakal hadir itu udah hampir 95% itu bakal resesi gitu. Saya pengen tahu tadinya bagaimana perusahaan mengatasi hal tersebut karena akan berpengaruh kepada investornya juga kan. Cukup sih Pak. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama Kak Jeffrey. Oke, yang kedua tadi ada Kania Noviandari ya dari UB. Silahkan memberikan pertanyaannya. Oke, perkenalkan pertama-tama nama saya Kania Noviandari dari EMUB Universitas Brawijaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebenarnya pertanyaan saya tidak jauh berbeda dengan pertanyaan Jeffrey sebelumnya, yaitu tentang bagaimana sih perusahaan menghadapi. Tapi untuk saya sendiri pertanyaan mengenai orientasi apa sih yang dimiliki oleh para perusahaan peer-to-peer lending ini di tengah ekonomi yang berfluktuasi bahkan ke arah yang negatif. Jadi orientasi apa yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan peer-to-peer lending ini? Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Orientasi itu maksudnya kayak fokusnya sekarang gitu ya, Kak? Iya. Oke, jadi mungkin karena ini bisa aja berbeda-beda, tapi silakan untuk pertama Pak Afin bisa dijawab. Konsentrasi dari Iki Modal sekarang lagi di mana sih dalam pandemi ini? Kalau dari Iki Modal sendiri sih kita tetap lanjut ya Mbak Kania ya. Jadi tetap berusaha untuk memberikan pembiayaan. Kalau misalnya dari segi sektor industrinya sampai saat ini juga belum ada batasan dari Iki Modal ya. Cuma mungkin kami hanya lebih berhati-hati aja sih Mbak, hanya lebih berhati-hati di sisi lain terkait investor dan lain-lain. Kita mencoba untuk lebih baik lagi meyakinkan investor dengan meningkatkan mitigasi risiko yang dimiliki perusahaan. Jadi seperti kayak credit scoring-nya kita train lagi biar lebih efisien. Dengan kayak gitu kita bisa menekan NPL yang ada. Terus mungkin kita kerjasama sama third party lain yang mungkin bisa membantu kita untuk mitigasi risiko kayak kayak ke perusahaan biro kredit. Jadi kita tiap ada peminjam yang datang ke kita bisa tahu historical credit transaction dia gimana. Jadi balik lagi untuk orientasi apa tetap maju sampai saat ini. Masih belum ada pembatasan industri, hanya kita lebih hati-hati aja dalam menyalurkan kredit dan coba untuk lebih baik lagi dalam mitigasi resikonya sih. Gitu. Oke, well noted Pak. Jadi mungkin ada jawaban berbeda dari Kak Tita? Enggak sih Mas, sama aja. Sama ya? Oke, siap. Pak Alvin? Pak Daniel, ada elaborasi lebih soal itu? Orientasi fintech? Ya, hampir sama sih. Kami sebelum peminjam mengajukan peminjaman, kita akan bertanya dulu kepada dia beberapa pertanyaan dan juga tujuan dia untuk meminjam. Di situ baru kita cairkan uangnya ke dia. Mungkin aku lebih mendalami sedikit ya. Apakah ada orientasi atau kekhususan
fokus di pengembalian si nasabah atau enggak? Apa ya udah sama aja kayak kemarin, concernnya sama aja kayak kemarin, atau oh sekarang karena pandemi ini kalau bisa semua nasabah bisa ngembaliin deh, kayak tadi lumbung dana ada kegiatan tambahan atau strategi tambahan untuk bisa membuat para nasabah mengembalikan atau gimana? Mungkin Pak Daniel ada juga atau enggak, atau sama aja dari sebelumnya? Oke, kalau dari optik sendiri, dari segi peminjaman, kita tuh memperketat dari manajemen risikonya. Kalau untuk pengembalian sih ada sih. Oke, jadi lebih ke waktu mengeluarkan uang itu lebih concern, lebih double risk manajemennya ya, Pak. Oke, kali itu teman-teman sudah pukul 3.44, jadi mungkin kita udah mulai ke sesi penutupan. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesediaan waktunya untuk para pembicara. Ada Pak Daniel, ada Pak Alvin, ada Kak Tita atau Bu Tita, dari Lumbung Dana. Nah, teman-teman, acara ini disupport oleh teman-teman kita dari Optima, dari Lumbung Dana, serta dari Ki Modal. Jadi teman-teman kalau ingin tahu produk mereka lebih dalam, tadi ada yang bertanya soal produk di fintech apa aja sih. Nah, bisa aja kalian bisa download, atau kalau yang ada beberapa fintech yang nanti ada websitenya, bisa dicek di websitenya dulu, nanti bisa dipelajarin dulu, nanti kalau mau mengajukan atau mau mencoba lihat apa sih produk apa aja sih yang ada di situ, nah nanti bisa download aplikasinya di Play Store atau App Store, dan nanti bisa mengajukan di situ. Dan teman-teman, untuk tadi yang sudah bertanya ada sekitar 6 orang. Ada 6 orang, nanti silahkan hubungi admin ya, admin di poster atau nomor admin di caption, atau yang ada di grup yang biasa share, yang tadi share soal poster, soal background, soal apa. Nah, bisa hubungin namanya siapa tadi, terus dari mana asalnya, dan data akan diminta beberapa data untuk proses reimburse dari hadiahnya. Nah, hadiahnya nanti akan dijapri masing-masing. Oke, selamat. Tadi siapa aja aku sebutin, ada Kak M. Wahyu. Mana Kak M. Wahyu? Masih ada nggak ini? Masih. Oh, masih. Masih, iya. Oke, siap. Kalau udah nggak ada, ini hangus kayaknya. Oke, selamat ya Kak M. Wahyu Triharyanto. Selamat. Yang pertama ada Halimatus Syifa, Kak Syifa. Masih di sini? Halo, Ya. Kak Syifa. Selamat ya. Ya. Nanti uangnya dipakai untuk yang bermanfaat ya, beli buku, beli mungkin modal untuk usaha bisa loh, modal 200 ribuan itu bisa. Nah, nanti bisa belajar sama teman-teman. Iya, Kak. Oke, siap. Habis itu Kak Prisma Ceyla, Kak Prisma Ceyla. Ada? Ya, Kak, masih ada? Ada. Ya. Oke, Terima kasih ya. Ya. Sama-sama. Terus yang keempat ada Kak Redityo. Kak Redityo. Masih ada Kak Redityo? Hadir. Oke, suaranya masih ada walaupun kameranya nggak bisa. Selamat dan thank you sudah hadir dan ingin bertanya. Terus ada Kak Jeffrey dari UNJ. Hadir. Lagi di rumah, Kak? Ya, lagi di kos saya. Di berarti Jakarta. PSBB ya berarti Iya. minggu ini. Semangat. Ya, Oke, dan teman-teman di Jakarta mungkin para pembicara juga semangat. Sedang PSBB. Semangat. Oke, setelah itu yang terakhir ada Kania Novendari dari UB. Ada Kak Kania? Oke, ada hadir. Siap. Selamat atas hadiahnya. Semoga bisa bermanfaat. Oke, teman-teman, sebelum akhir kata dari saya, mungkin sekarang aku pengen dari masing-masing pembicara bisa memberikan sepatah dua patah kalimat, satu atau dua kalimat yang ingin para pembicara berikan kepada mungkin anak muda yang ada di